Pramono Anung, kami persilahkan untuk naik ke atas panggung. Selamat siang Bapak. Selamat siang Ibu Ketua Umum. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Terima kasih sudah meluangkan waktu dan untuk memulai segmen kali ini, Bapak kami mohon dapat memberikan paparan singkat mengenai visi dan misi Bapak untuk Jakarta lebih baik. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ibu Diana, Ibu Ketua Umum Kadin Jakarta yang saya hormati, saudara-saudara sekalian. Saya akan memaparkan apa yang menjadi program, visi, dan misi saya. Yang pertama, saya akan membuat Jakarta menjadi berdaya, berkeadilan, dan berkelanjutan. Tiga hal itulah yang ingin saya lakukan, ingin saya betul-betul perjuangkan kalau saya menjadi Gubernur Jakarta. Saya sudah keliling lebih dari 250 titik di Jakarta ini selama 2 bulan ini. Saya mengetahui, memahami persoalan paling utama di Jakarta adalah disparitas, perbedaan kaya dan miskin. Tetapi karena saya berbicara di depan Kadin, saya akan berbicara hal-hal apa yang menjadi pandangan kebutuhan Kadin di masa mendatang. Yang pertama adalah mengenai 3 hal yang akan kami lakukan. Program-program utama kami adalah yang pertama menuntaskan 7 hal, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, transportasi publik, dan hunian. Dan juga nanti yang kedua saya akan menjelaskan mengenai Jakarta Fund, apa itu Jakarta Fund, bagaimana cara bekerjanya, dan yang terakhir hal yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan yang saya sebut dengan kagak ribet dah. Yang pertama saya akan mulai dengan bagaimana menuntaskan layanan dasar masyarakat. Setelah saya keliling hampir 250 titik lebih, saya tahu persoalan yang mendasar adalah masalah pendidikan. Maka hal yang pertama yang akan saya lakukan adalah membuat program gratis bagi sekolah negeri dan swasta. Ini sangat diperlukan dan mereka tetap berhak untuk menerima kartu Jakarta Pintar dan juga KJMU. Persoalan di kartu Jakarta Pintar, pendataannya kurang baik. Penyelesaiannya harus ke Rawabunga. Padahal di Jakarta ada 44 kecamatan, kalau harus diselesaikan di satu kecamatan, ini terlalu berbelit-belit. Sehingga seringkali orang yang memang membutuhkan KJP tidak mendapatkan, karena begitu sampai di Rawabunga mereka dipingpong kanan kiri dan sebagainya. Yang kedua, saya akan menyampaikan membuat yang namanya Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul. Kalau dulu yang namanya KJMU itu akan dikontrak selama setiap tahun, maka saya akan membuat hal mengontrak mereka tidak setiap tahun, tetapi sampai dengan lulus kuliah. Yang menjadi persoalan penting juga di Jakarta adalah masalah kesejahteraan guru. Sekarang ini banyak guru honorer di Jakarta yang menerima kurang dari 2 juta setiap bulannya, maka setiap guru di Jakarta harus menerima UMR, upah minimum regional yang besarnya adalah 5 juta rupiah. Termasuk di dalamnya kami akan mempersiapkan untuk guru ngaji dan juga guru honorer untuk guru PAUD. Karena mereka ini sangat kasihan sekali. Di samping itu kami juga akan mengadakan pelatihan-pelatihan untuk para guru-guru. Karena memang sudah waktunya Jakarta sekarang sudah bukan lagi sebagai ibu kota negara, Jakarta sudah menjadi kota global. Maka untuk itu Jakarta nomor 74 dari 156, guru-guru harus lebih diberdayakan. Guru-guru harus mempunyai SDM yang lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Karena inilah yang akan bisa membuat Jakarta naik kelas dari 74. Mudah-mudahan kalau saya jadi gubernur di era pemerintahan saya sudah bisa naik sampai dengan ranking 50 dunia dari 154. Yang berikutnya saya akan memberikan beasiswa bagi guru dan tenaga kependidikan. Ini menjadi penting. Karena apapun, salah satu kelemahan Jakarta sebagai kota global adalah sumber daya manusia. Dan untuk itu harus diperbaiki, termasuk di dalamnya adalah para guru dan para pendidik. Berikutnya saya akan menyampaikan hal yang berkaitan dengan kesehatan. Sekarang ini yang menjadi problem di BPJS itu waktu tunggunya terlalu lama sekali.
dan tidak diintegrasikan. Sehingga BPJS pada level di bawah menjadi persoalan tersendiri bagi warga kita, bagi masyarakat kita. Seringkali begitu dia sakit, dia datang ke rumah sakit, tidak segera dilayani, apalagi bagi pemegang kartu BPJS yang untuk masyarakat awam. Sehingga dengan demikian harus ada perubahan. Termasuk di dalamnya kalau saya jadi gubernur, saya akan membangun rumah sakit RSUD Cakung. Kenapa RSUD Cakung? Di Cakung itu kepadatan penduduknya paling tinggi di Jakarta. Jumlah penduduk satu kecamatan 600.000. Padahal Mas Anies sudah membebaskan lahan. Tetapi karena pada waktu itu beliau hanya satu periode, belum sempat, maka apa yang sudah ditinggalkan Mas Anies ini 9,8 hektar, sebagian akan saya gunakan untuk membangun rumah sakit daerah di Cakung. Karena memang sangat diperlukan. Yang berikutnya adalah salah satu problem di lapangan adalah persoalan lansia. Sehingga dengan demikian harus ada pasukan putih. Yang menjadi kekuatan di Jakarta sekarang ini adalah pasukan orange atau yang disebut dengan PPSU. Tetapi di PPSU ini harus ada perubahan yang mendasar. Sekarang PPSU itu rata-rata dipersyaratkan lulusannya SLTA. Padahal ketika dibuat PPSU atau pasukan orange ini persyaratannya nggak ada. Begitu dibuat SLTA maka menjadi terbatas, padahal yang banyak membutuhkan pekerjaan di Jakarta sekarang ini adalah yang lulusannya SD. Maka saya akan ubah persyaratannya menjadi yang penting bisa baca tulis, SD pun cukup, sehingga ini membuka lapangan kerja yang luar biasa bagi di bawah. Saya juga akan membuat yang kita sebut dengan home service, layanan untuk lansia. Nanti pasukan putih kita juga para perawat, para pasukan putih ini terutama untuk lansia. Dan yang tidak kalah pentingnya untuk menunjang program pemerintah pusat yang dibuat oleh Presiden Prabowo, yaitu makan siang gratis bergizi. Jakarta ini karena anggaran pendapatan belanja daerahnya di tahun 2025 ini 91 triliun, sangat cukup untuk mempunyai program sarapan pagi gratis bagi anak didik kita. Sehingga pagi disiapkan oleh pemerintah Jakarta, siangnya oleh pemerintah pusat, dan ini akan sangat baik sehingga tidak ada alasan lagi bagi murid didik kita untuk mengeluh tentang persoalan sarapan. Pekerjaan, maka kami akan membuka lapangan kerja 500.000 lapangan kerja baru. Kenapa 500.000? Karena sekarang ini hampir 354 PHK di Jakarta. Dan bulan Oktober kemarin ditambah 52.000 sehingga kurang lebih hampir 400.000. Maka pemerintah Jakarta, siapapun pemerintah itu harus membuka lapangan kerja baru. Bagaimana caranya? Kami akan mengalokasikan 300 miliar rupiah untuk UMKM terutama bagi perempuan. 70% akan kami alokasikan bagi perempuan, dan ini UMKM-nya bukan UMKM yang anggota Kadin, tapi ini menengah ke bawah. Sehingga dengan demikian inilah yang akan kami lakukan untuk itu. Kami juga akan mengadakan job fair selama 3 bulan sekali di kantor kecamatan dan kantor kelurahan untuk membuka wawasan, membuka informasi kepada masyarakat pekerjaan apa yang ada di kecamatan tersebut, di kelurahan tersebut. Dan ini dilakukan kerjasama antara pemerintah dan swasta yang ada di tempat itu. Dengan demikian maka sekaligus kami akan membuka balai latihan kerja. Dan balai latihan kerja cara pendekatannya tidak seperti yang dulu, tetapi lebih kekinian, termasuk untuk konten kreator, tiktoker, youtuber, animasi dan sebagainya. Kami juga akan membuat yang disebut dengan daycare. Dan yang paling penting saya akan menerapkan program yang disebut dengan work from everywhere. Saya sudah menerapkan di Kementerian Sekretaris Kabinet, produktivitasnya betul-betul meningkat dengan pesat. Yang berikutnya, transportasi publik tidak lagi Transjakarta, tapi Trans Jabodetabek. Karena persoalan paling utama di Jakarta itu pagi hari ketika dari suburban area hampir 3,5-4 juta orang masuk, sore hari 3,5-4 juta orang pulang. Maka saya akan membebaskan 15 golongan digratiskan naik apa saja di Trans Jabodetabek. Karena ini akan memaksa orang untuk tidak lagi menggunakan kendaraan pribadinya. Mereka akan menggunakan transportasi umum. Dan untuk itu akan ada yang namanya park and ride.
seperti di negara-negara lain, di kota-kota besar ada tempat untuk parkir, menaruh sepeda, menaruh motor, menaruh mobilnya. Setelah itu mereka akan naik kendaraan umum yang kurang lebih jaraknya 500 meter dari rumahnya. Jaklingko akan kita perluas sehingga sarana itulah yang akan menyambungkan, mengkoneksikan semua transportasi yang ada. Revitalisasi transportasi harus dilakukan karena kita tertinggal untuk itu. Dan juga kami akan menyediakan base sekolah baik untuk swasta maupun negeri. Yang berikutnya yang paling penting sekarang ini yang selalu menjadi persoalan bagi sebagian besar warga Jakarta adalah hunian. Maka saya akan membuat hunian tidak seperti zamannya Pak Ahok di atas pasar, Mas Anies dengan DP 0%. Saya akan membuat hunian di kantor kecamatan, kantor kelurahan, sekolah-sekolah yang ada, kantor puskesmas. Karena rata-rata mereka mempunyai luas 5.000 sampai 8.000. Bahkan di Blok S ada tanah 1,1 hektar sekolah SD yang jam 3 sudah tutup. Kenapa nggak kita buat saja di sana adalah menjadi hunian. Lantai 1, 2, 3, 4, 5, 6 ke bawah menjadi valet parking. 1, 2, 3 kita buatkan sekolah yang bagus. 4, 5 untuk co-working space, yang berikutnya untuk hunian. Sekaligus di sana kita akan tertibkan semua orang di Jalan Senopati dan Gunawarman nggak boleh lagi parkir di tepi jalan. Mereka kita wajibkan parkir di valet parking. Dan ini akan menjadi area legacy baru. Pedestriannya kita baikin dan di sana ada Jack Pro yang juga punya 8.000. Kita buat betul-betul untuk valet parking. Dan yang berikutnya mengenai Jakarta Fun. Apa itu sih Jakarta Fun? Ini inspirasinya dari Inafun. Saya kebetulan salah satu kreator, sebenarnya yang paling utama adalah Ibu Menteri Keuangan, Presiden, Pak Erik dan sebagainya. Jakarta Fund dulu size-nya, modalnya hanya 2 plus 4 triliun. Ini kan investasi yang menggunakan leverage negara. Sehingga dengan demikian karena negara tidak perlu yang namanya kolateral. Belajar dari hal yang sama dan kebetulan saya waktu itu gak tahu, saya juga memikirkan udah menyiapkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 pembagian keuangan daerah, perpresnya juga udah dibuat, peraturan Menteri Keuangan juga sudah dibuat, maka inilah yang akan menjadi cantolannya. Saya akan membuat yang namanya Jakarta Fund dan saya yakin bisa dikelola secara profesional. Next. Yang terakhir KGRI Bedah ini kita bikin Jakarta ini nggak perlu terlalu birokrasi yang bertele-tele. Sehingga seluruh layanan masyarakat itu kita buat di dalam satu paket. Nanti kita akan perbaiki. Termasuk seluruh masyarakat RT RW akan kita pasang CCTV. Dan kita akan memberikan insentif kepada RT, kepada RW, kepada Jumantik, Dasawisma dan sebagainya. Yang terakhir kami akan membuat balai rakyat. Terima kasih.